Invasi Rusia ke Ukraina sejak 2022 silam telah mengubah cara pandang Jerman terhadap militernya. Tentara Jerman Bundeswehr tengah melakukan latihan secara intensif setelah adanya kenaikan anggaran pertahanan sebagai respon terhadap meningkatnya ancaman dari Rusia. Jika perang Rusia-Jerman pecah, tentunya negara-negara NATO tidak tinggal diam sehingga memicu Perang Dunia Ketiga. Untuk membahasnya telah terhubung bersama kami pendiri Freedom Institute Rizal Malarangeng. Pak Rizal, selamat malam. Selamat malam, apa kabar Bung? Kabar baik Pak Rizal, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Pak Rizal, melihat mengenai aktivitas militer Jerman ini ditingkatkan begitu karena waspada terhadap Rusia. Menurut Anda seberapa besar kemudian eskalasi antara kedua negara ini bisa meningkat sampai kemudian bisa menuju ke Perang Dunia Ketiga, Pak Rizal? Waduh, itu istilahnya agak mengerikan tuh, Perang Dunia Ketiga. Iya. Yang terjadi sekarang barangkali apa yang disebut oleh sebagian pengamat ya, scholars of international politics itu Perang Dingin Kedua. Ada juga yang berkata kalau bukan perang dingin ini masih perdamaian, tetapi perdamaian yang panas. Jadi hot peace and second Cold War. Kira-kira seperti itu. Nah, memang kalau kita lihat seperti tadi yang dilihat pada berita ya, yang sebelum kita diskusi kita, kan kita lihat ada dua soft spot yang paling berbahaya sebenarnya sekarang yang tengah terjadi di Ukraina. Apakah di Ukraina ini ada deeskalasi atau ada eskalasi? Tadi kan Jerman, Eropa sudah mau merespon dengan lebih agresif karena Amerika kelihatannya agak ragu-ragu. Yang kedua paling berbahaya barangkali Taiwan. Tadi kan ada pemberitaan tentang latihan-latihan yang dilakukan di Taiwan dan sekitarnya oleh Tiongkok ya. Nah, kita lihat apakah potensi konflik kalau yang di Ukraina kan sudah terjadi, di Taiwan kan dalam preparation terus-menerus. Apakah ini terjadi eskalasi atau deeskalasi? Di tengah situasi ekonomi baru kemarin Presiden Trump mengumumkan perang tarif yang kesekian gitu, yang bersifat masif. Situasi internasional sekarang memang agak meruncing dari segi ekonomi, meruncing dari segi yang tadi potensi eskalasi. Ini mengingatkan kita pada periode dunia seabad yang lalu kira-kira, Bung, sebelum Perang Dunia Pertama atau sebelum Perang Dunia Kedua. Ini tergantung cara pandang kita pada sejarah. Tetapi sebelum Perang Dunia Pertama dan sebelum Perang Dunia Kedua terjadi berbagai pergerakan yang mengingatkan kita pada hari-hari ini, di mana ada perang tarif, ada eskalasi konflik di berbagai wilayah. Nah, bedanya dengan perang dunia sebelumnya adalah yang tadi disebut senjata berkepala nuklir. Di Amerika 3.000 sampai 5.000, di Rusia 3.000 sampai 5.000, di Eropa barangkali ratusan, di Cina ratusan kepala hulu ledak nuklir ya. Sehingga tugas para negarawan dan pemimpin negara besar sekarang adalah mencegah kemungkinan terburuk, yaitu eskalasi yang berujung pada perang nuklir. Karena itu kan kehancuran dunia itu. Nah, tetapi apakah pertanyaannya kita semakin mendekat ke sana atau menjauh? Kan kita harapkan kita menjauh dari kemungkinan itu. Selama 80 tahun setelah Perang Dunia Kedua, kan tidak ada perang nuklir. Dan tidak ada perang antara negara great powers, antara Soviet dan Amerika kan tidak ada perang. Walaupun ada perang-perang kecil di Vietnam, di Korea, di berbagai negara Afrika, Timur Tengah, tapi kan tidak ada perang yang bersifat semesta, perang dunia. Jadi 80 tahun dunia ini lumayan. Nah, kita harapkan jangan sampai memburuk. Sehingga perang besar terjadi dalam waktu 5-10 tahun ke depan kan kita nggak inginkan. Nah, yang paling penting sebenarnya selain Ukraina itu adalah Taiwan. Karena Taiwan ini kalau kita lihat perkembangannya kan di Taiwan sudah demokratis, status quo menguntungkan Tiongkok menguntungkan Taiwan, menguntungkan Amerika lah ya, status quo. Di mana Taiwan berkembang makin maju, Cina makin maju, Taiwan menjadi demokratis, dan Amerika juga ekonominya tumbuh cepat. Nah, kalau status quo ini mau diubah, mungkin tadi kan disebut, karena Taiwan sudah demokratis, maka rakyatnya bebas berbicara. Sebagian kebebasan itu digunakan untuk meminta kemerdekaan yang penuh sebagai sebuah negara. Kalau selama ini kan
strategic ambiguity. Amerika oke, satu negara, Tiongkok, tetapi Taiwan jaga supaya jangan sampai kena invasi dari daratan, Mbak, kira-kira kayak gitu. Dan Iya, status quo itu diterima. Nah, kalau iya. status quo ini mau didisrupsi, entah oleh sebab apapun, itu yang paling berbahaya. Oke. Pak Karena di Rizal, sini melibatkan Amerika dan Cina. Langsung Amerika dan Cina. Dan itu kita oke. paling berbahaya, kita hindari. Ya, Mudah-mudahan Pak Xi Rizal, Jinping kalau dan kalau Trump memang bisa. setiap negara sudah memetakan begitu ya, seperti Jerman mengeluarkan 100 miliar euro untuk meningkatkan kemampuan militernya karena melihat Ya. Rusia, lalu kemudian kawasan Timur Tengah yang tampaknya juga tidak pernah dingin, China dengan Taiwan dengan Ya. konfliknya. Nah ini Indonesia itu perannya di mana dengan pemetaan dunia seperti ini? Nah, kita kan politik bebas aktif dan konstitusi kita mewajibkan Indonesia untuk terlibat di dalam upaya perdamaian dunia. Jadi memang kita harus menjadi jembatan sejauh kita mungkin kan. Ini kan kita harus ukur juga kemampuan kita dalam panggung dunia tergantung pada resources yang kita miliki dan networking dengan berbagai negara strategis yang kita punya. Kita bisa menjadi jembatan, katakanlah antara Cina dan Amerika, antara apa sekarang kalau nggak salah pada saat beberapa tahun yang lalu sebelum G20, Pak Joko Widodo waktu itu masih presiden sempat ke Rusia, sempat ke Ukraina untuk menjadi juru damai. Itu usaha yang bagus. Belum berhasil, tetapi kan peran-peran yang bagus seperti itu perlu kita lakukan. Yang penting kita jangan ikut memperkeruh suasana. Itu satu dulu. Oke, So do no ya, harm. Itu strategi yang paling bagus. Tetapi kemudian cari cara bagaimana kita bisa terlibat aktif sebagai peserta yang positif, ya konstruktif dalam menjaga perdamaian dunia. Karena ini Asia. Asia itu wilayah yang ya, paling berhasil dalam 80 tahun setelah Perang Dunia Kedua. Kita pimpinan de facto di ASEAN. Ada 700 juta orang, hubungan baik dengan Cina, hubungan baik dengan Amerika Serikat. Dan wilayah ini kan akan menjadi sumber sengketa jika Taiwan menjadi kritikal. Sehingga peran kita dalam situasi kritis barangkali akan sangat dibutuhkan sebagai jembatan, mediator, perantara negara atau kawasan yang melembutkan, bukan mempertajam potensi ya, konflik baik. yang ada. Jadi saya kira sejarah meminta peran kita yang lebih besar. Oke, baik, kita akan tunggu nanti perkembangan global akan seperti apa. Pak Rizal, semoga Perang Dunia Ketiga itu memang tidak akan Baik. terjadi begitu ya Pak Rizal. Terima kasih sudah Mudah-mudahan. bergabung sama kami di Mudah-mudahan. Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.